Bab 969. Ternyata Carla bukan terkena flu, melainkan terkena racun. Daniel juga. Tuan Besar terkejut dan berteriak dengan marah. Sanjaya, kamu kemarilah. Sanjaya yang berdiri di belakang Tuan Besar melirik Victoria. Dia mengerutkan keningnya dan berjalan ke depan. Dia menundukkan kepala untuk menerima perintah. Maaf, Tuan Besar, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Kamu ini. Tuan Besar sangat marah dan memukulnya dengan tongkatnya. Kamu katakan dengan jelas padaku. Apa yang dikatakan Victoria itu benar. Setelah dipikir-pikir, Sanjaya berkata dengan serius, Tuan Daniel terkena racun. Memang benar Tuan Lorenzo yang melepaskan ular beracun untuk menggigitnya. Masalah Nona Carla terkena racun. Meskipun Tuan Lorenzo mencurigakan, tapi tidak ada bukti nyata. Saat ini Tuan Daniel masih menyelidikinya. Paman Sanjaya berbicara pada intinya. Johnson menyela dengan pelan. Aku mendengar Rian dan yang lainnya mengatakan bahwa Carla terkena racun saat bersama dengan Tracy. Jika bukan Lorenzo yang meracuninya, apa Tracy yang meracuninya? Ayah, omong kosong apa yang ayah bicarakan? Victoria segera menyalahkannya dengan bahasa isyarat tangan. Tidak peduli sekejam apapun seseorang, dia tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin Nona Tracy melakukan itu? Anak bodoh. Dia hampir membunuhmu 2 kali hari ini. Kamu masih membantu berbicara. Johnson berkata dengan marah. Aku hanya menganalisisnya secara objektif. Victoria menggunakan bahasa isyarat tangan. Victoria, kamu terlalu baik hati. Tuan Besar berkata dengan wajah yang pucat. Setelah Carla jatuh sakit, dia jadi memiliki alasan yang sah untuk kembali ke keluarga Wollens. Sekarang lain halnya, juga tidak bisa memastikannya. Tidak mungkin, Tuan Besar, Nona Tracy tetap sangat mencintai anak-anak. Ketika Sanjaya ingin membantu Tracy untuk mengatakan beberapa patah kata, tutup mulutmu. Tuan Besar berkata dengan marah, kamu menyembunyikan masalah yang begitu besar dariku. Apa kamu ingin membuatku marah? Sanjaya hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani berkata banyak lagi. Lorenzo sangat hebat. Tuan Besar semakin marah. Dia mengubah Tracy, dendam pada Tracy dan membiarkan kembali untuk mengacaukan keluarga Wollens. Sekarang Daniel sudah mabuk cinta padanya. Tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Jika terus seperti ini, keluarga Wollens akan dihancurkan oleh wanita itu. Tidak bisa. Sekarang aku harus pergi mengusir wanita itu. Kalau tidak, keluarga ini sungguh akan hancur di tangan. Ketakutannya ketiga cicitku itu juga akan terpengaruh olehnya. Selesai berbicara, Tuan Besar menjalankan kursi roda dan hendak keluar. Tuan Besar, Anda tenang. Jangan gegabah. Sanjaya buru-buru menasihatinya. Anda sudah sepakat akan membiarkan Tuan Daniel menanganinya malam ini. Anda jangan ikut campur lagi. Omong kosong. Cepat dorong aku keluar. Tuan Besar sedang marah. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Daniel berdiri di depan pintu. Semua orang di kamar tercengang. Sanjaya segera merespons dengan cepat, Tuan Daniel. Mengapa Anda ke sini? Aku tahu bahwa kakek tidak akan bisa tidur nyenyak. Jadi aku datang untuk melihatnya. Daniel menutup pintu kamar dan perlahan-lahan berjalan masuk. Kamu masih bisa perhatian padaku. Tuan Besar buka mulut dan mau memarahinya. Sanjaya menepuk-nepuk bahunya untuk memberi isyarat. Jangan memarahinya lagi. Tuan Besar melihat sekujur tubuh Daniel penuh dengan luka. Hatinya tetap tidak tega. Jadi dia menekan emosinya. Daniel duduk. Johnson buru-buru menyapa. Kamu baik. Baik saja kan? Daniel menatap Victoria. Victoria menggelengkan kepala dan diam-diam meneteskan air mata. Tampangnya yang lemah dan menyedihkan itu memang membuat orang tidak tega padanya. Telah membuatmu sedih. Daniel menepuk-nepuk bahunya. Dia menghela napas dan berkata, aku sudah mengaturnya. Besok siang aku akan mengantar wanita gila itu pergi. Benarkah? Johnson bertanya secara spontan, menandakan suasana hatinya yang senang. Namun setelah selesai mengatakannya, dia langsung menyadari bahwa dirinya sedikit kurang sopan. Apa hanya diantar pergi saja? Tuan Besar bertanya dengan marah. Lihat, seperti apa luka Victoria. Lehernya hampir patah dicekik olehnya. Wajahnya ditusuk sebatang jarum utuh. Masih tidak tahu apa wajahnya akan rusak.
Bab 970. Coba aku lihat. Apa lukanya parah? Daniel mengulurkan tangan untuk melepaskan masker Victoria. Victoria mundur setengah langkah untuk menghindari tangannya dengan panik, menggelengkan kepala dengan tegang, dan menggunakan bahasa isyarat tangan. Jarum di wajahku masih belum dikeluarkan. Sekarang sangat jelek. Aku tidak ingin mengejutkanmu. Tidak apa-apa. Tidak peduli wajahmu menjadi seperti apa. Kamu selalu paling cantik di hatiku. Suara Daniel sangat lembut. Lepaskan maskermu dan perlihatkan padaku jika parah. Aku akan segera meminta Lily kemari untuk mengobatimu. Tidak perlu. Sungguh sangat jelek. Victoria menahan kepala dengan panik. Victoria, lepaskanlah maskermu. Lihatkan pada Daniel. Johnson berjalan kemari dengan langkah besar dan langsung melepaskan masker Victoria. Pada saat ini, semua orang di kamar melihat luka yang membusuk di wajah Victoria. Semua orang tercengang. Tidak disangka begitu parah. Kenapa bisa begini? Tuan Besar bertanya dengan tercengang. Ini, ada racun di jarum ini. Sanjaya mendekat untuk melihat dan segera berkata, pasti ada racun. Victoria menundukkan kepala dengan panik dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Kabarnya keluarga Moore pandai membuat racun. Lorenzo ahli dalam membuat racun. Johnson berkata dengan penuh semangat. Mereka meracuni Carla terlebih dahulu. Kemudian melepaskan ular untuk menggigit Daniel. Sekarang juga menusuk Victoria dengan jarum yang dilumuri racun. Sungguh sangat kejam. Sanjaya mengerutkan kening dan meliriknya. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak disangka. Sekarang Tracy menjadi seperti ini. Tuan Besar marah sampai gemetar. Daniel, apa kamu melihatnya? Wanita itu tidak bisa dipercaya. Maksud Paman Johnson adalah jarum yang berwarna perak ini milik Tracy. Daniel menatap wajah Victoria. Dia sepertinya tidak pernah memakai ini. Victoria yang sering memakai jarum berwarna perak. Ini bukan jarum milik Nona Victoria. Seorang petugas medis buru-buru berkata. Aku juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan jarum berwarna perak. Victoria menangis sambil menggunakan bahasa isyarat tangan. Awalnya, aku ingin pergi melihat lukanya dan mengobati lukanya. Tapi ketika ada suara guntur, dia tiba-tiba membuka matanya dan menjatuhkan aku ke bawah dengan wajah yang mengerikan. Kemudian mengambil jarum dan menusukku. Dia mengambil jarum dan menusukmu. Daniel menyipitkan matanya. Kenapa aku mendengar Bibi Riana mengatakan bahwa kamu mengambil jarum berwarna perak dan menusuknya terlebih dahulu? Bukan begitu. Aku tidak mengambil jarum. Victoria buru-buru menjelaskannya. Aku ingin memeriksa lukanya. Aku tidak membawa apapun. Waktu itu, kotak obat masih di tanganku. Seorang petugas medis buru-buru menambahkan. Nona Victoria sungguh tidak membawa apapun. Ya iya, petugas medis yang satu lagi berkata. Saat itu, Bibi Riana berdiri di depan pintu. Jaraknya begitu jauh dan lampu di kamar begitu gelap. Bagaimana mungkin dia bisa melihat tangan Nona Victoria mengambil apa? Benar juga perkataanmu. Daniel menganggukkan kepala. Penglihatan Bibi Riana memang tidak baik. Sanjaya menatap Daniel. Tatapan sangat rumit. Ini membuktikan bahwa jarum yang berwarna perak itu memang milik Tracy. Tuan Besar berkata dengan marah. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bagaimana jika wajah Victoria benar-benar rusak? Kalau begitu, menurutmu harus bagaimana? Daniel balik bertanya. Ini, Tuan Besar terdiam beberapa saat. Jika ditangani secara pribadi, keluarga Moore pasti akan datang mencarinya. Jika diserahkan ke kantor polisi, bagaimana dia menjelaskannya kepada ketiga anak itu? Lupakan saja. Victoria meneteskan air mata sambil menggunakan bahasa isyarat tangan. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari ketiga anak itu dan juga merupakan nona dari keluarga Moore. Kita tidak sanggup menyinggungnya. Juga tidak ingin membuat kakek dan Daniel serba salah. Namun, dia menindasmu seperti ini. Johnson sangat emosi sampai meneteskan air mata. Ayahlah yang tidak baik. Ayahlah yang tidak berguna. Tidak bisa melindungimu. Ketika Tuan Besar mau berbicara, Daniel tiba-tiba berkata, keluarga Wallens yang berutang pada kalian. Aku akan menebusnya. Agar tidak terjadi konflik lagi. Besok aku akan mengantarnya pergi. Jeda sebentar. Daniel mengeluarkan ponsel untuk menelpon. Sekarang,
Aku minta orang untuk mengantarmu ke rumah sakit dulu. Bab 971. Tidak perlu. Victoria langsung berhenti. Ia mulai panik dan berkata dengan bahasa isyarat. Aku punya sedikit pengetahuan tentang racun. Aku ingin mencobanya sendiri dulu. Oke, Daniel mengangguk-anggukkan kepalanya. Jika ada yang bisa kubantu, kabari aku kapan saja. Ya, Victoria berteriak dalam pemikirannya. Sekarang yang ia butuhkan adalah kalian pergi, agar ia bisa memakai obat. Sudah malam. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Daniel menepuk-nepuk bahu Victoria. Istirahatlah lebih awal. Kemudian, ia berkata kepada Tuan Besar, Kakek, kembalilah ke kamar. Jangan ganggu dia lagi. Ia berkata sambil bersantai badannya dan pergi. Tuan Besar menatap punggung Daniel. Merasa ada yang salah dengannya malam ini. Ia terlalu mudah untuk dibujuk. Namun, Tuan Besar dengan cepat kembali pada akal sehatnya. Dia menoleh menatap Victoria. Yang ia katakan benar. Keluarga Wollens akan ganti rugi terkait masalah ini. Terima kasih kakek. Victoria terima kasih dengan air mata berlinang. Tuan Besar, seperti yang Anda ketahui, Victoria tidak punya pemikiran lain. Satu-satunya keinginannya adalah menikah dengan Daniel. Johnson memanfaatkan kesempatan untuk mengungkit hal ini. Sebenarnya beberapa waktu ini, perkembangan hubungan Daniel dan Victoria sangat bagus. Jika bukan karena wanita itu muncul secara tiba-tiba, pernikahan mereka berdua pasti sudah selesai disiapkan. Kamu pernah mengatakan hal ini sebelumnya di rumah sakit. Tuan Besar mengerutkan keningnya. Daniel kelihatannya memang dingin dan tidak berperasaan. Tapi dia sebenarnya sangat penyayang. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah ibu dari anak-anaknya. Selama ada anak-anak, hal ini tidak akan mudah ditangani. Ditambah lagi, karena permasalahan lama, seringkali menarik ulur. Namun kini aku telah kembali. Aku akan mengawasinya, mewujudkan pernikahan ini secepatnya. Kamu tenang saja. Baiklah kalau begitu. Johnson mengangguk-anggukan kepala. Aku antar. Tidak perlu. Kamu temani Victoria. Sanjaya mendorong Tuan Besar pergi. Di dalam kamar, Victoria secepatnya menyuruh perawat mengunci pintu kamar. Secepatnya menyuntikkan obat. Ia kesakitan hingga sekujur tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir. Jari-jarinya menggenggam bajunya sendiri hingga robek. Namun ia tidak memiliki pilihan lain selain menelan sakitnya. Johnson menatapnya dari samping dan merasa tertekan. Ia menghiburnya. Victoria, kamu kali ini menderita. Tapi ayah lihat, Daniel masih peduli padamu. Ditambah lagi, Tuan Besar telah berjanji urus pernikahan kalian berdua. Percayalah, pernikahan kalian segera terwujud. Victoria sama sekali tidak memperhatikannya. Ia menatap dirinya sendiri di cermin dengan panik. Kini setengah dari wajahnya telah membusuk. Pembusukannya menyebar dengan cepat. Ia sangat takut. Gawat, Nona Victoria. Perawat menyadari tidak ada perubahan. Setelah dia menyuntikkan kembali obat itu, dia dengan panik berkata, mungkin karena sudah terlalu lama atau mungkin juga karena suntikan itu terlalu dalam. Kini obat penawarnya sudah tidak berpengaruh. Hah, kenapa bisa seperti ini? Johnson panik. Jika wajah ini hancur, Daniel benar-benar akan meremehkanmu. Kamu bisu, dan sekarang wajah hancur. Ia belum menyelesaikan perkataannya. Victoria sudah menatapnya dengan tatapan tajam. Victoria, jangan menatap ayah dengan tatapan seperti itu. Ayah juga khawatir padamu. Yang ada di hatimu hanyalah keuntungan keluarga. Sama sekali tidak menganggapku sebagai anak perempuanmu. Victoria marah. Bukan begitu. Cukup. Victoria tidak ingin terus berbicara dengannya. Ia mengalihkan topik pembicaraan. Hubungi Liva secepatnya. Minta dia ke ruangan obatku untuk mencarikan beberapa obat. Ia berkata sambil menuliskan sebuah resep obat dan memberikannya kepada Johnson. Cepat. Oke. Ayah secepatnya pergi. Johnson dengan cepat melaksanakan perintahnya. Bagaimana sekarang? Luka ini terlalu dalam. Jika tidak secepatnya diobati, akan tambah parah. Perawat mengingatkannya dengan panik. Terus gunakan obat penawar ini. Kita hambat terlebih dahulu. Victoria memoles obat cair ke wajahnya. Dalam sekejap rasa sakit menyerang. Membuatnya kesakitan hingga ingin mati.
Ia mengingat bagaimana terasi menusuk jarum itu ke wajahnya. Ia begitu membencinya sampai ia menggertakkan giginya. Terasi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Bab 972. Dia akan diusir besok. Sebaiknya Nona bersabar. Jangan bertindak kembali. Perawat menasihatinya dengan hati-hati. Kita sekarang bukanlah tandingannya. Dia terlalu kuat. Betul. Untuk sementara ini jangan bertindak gegabah terlebih dahulu. Jika tidak, hasil yang diperoleh benar-benar tidak akan sepadan. Kedua perawat sudah sangat takut dengan terasi. Mereka tidak berani mengusiknya lagi. Bersabar, Victoria yang marah berkata dengan isyarat tangan. Jika kali ini aku melepaskannya, kelak di mana lagi aku bisa mencarinya? Aku harus membalaskan dendamku sebelum dia pergi biar dia merasakan penderitaanku. Tapi, tutup mulutmu. Victoria menamparkan perawat itu dengan keras. Ambilkan kotak obatku. Baik. Perawat itu memegangi wajahnya. Lalu berjalan mengambil kotak obat. Victoria mengeluarkan botol obat biru kecil dari dalam. Menyipitkan matanya. Dan memberi isyarat dengan dingin. Besok pagi, kedua perawat itu terkejut hingga wajahnya pucat. Mereka langsung berkata, tidak boleh. Nona Victoria. Jika orang lain mengetahuinya, habislah kita. Kalian takut dengan terasi atau takut denganku? Victoria berkata dengan bahasa isyarat. Jika kalian berhati-hati sedikit, tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Terlebih lagi, sekarang kakek dan Daniel semuanya berpihak padaku. Masa depan keluarga ini sekarang ada di sana. Siapa yang peduli dengannya terasi? Kedua perawat itu sedikit ragu setelah mendengar kata ini. Tenang saja. Setelah kamu melakukannya, aku akan mengaturnya. Agar kamu bisa pergi dan aku juga akan memberikanmu banyak uang. Victoria berbicara dengan bahasa isyarat, lalu mengeluarkannya 2 lembar cek. Ini uang muka untuk kalian. Mata kedua orang itu berseri-seri setelah melihat nominal yang tertera di atas cek. Uang mukanya begitu besar. Siapa yang bisa menolak? Tidak perlu khawatir. Victoria dengan dingin berkata dengan bahasa isyarat. Berbisnis pun ada risiko. Saat keluar rumah juga ada risiko kecelakaan. Jika kalian tidak berani menanggung resiko, apa kalian bisa sukses? Yang Nona katakan benar. Baik, akan kulakukan. Aku juga. Pada saat yang bersamaan, di kamar Tuan Besar, ada yang tidak beres dengan anak itu. Ia terlalu mudah dibujuk malam ini. Tuan Besar mengerutkan kening dan berkata, dia seharusnya tidak menahan serangan kan. Ia membuatku tenang terlebih dahulu. Kemudian baru mulai memainkan aksinya. Sanjaya memerintahkannya untuk tidur. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Hei, tua bangka, kenapa kamu tidak bicara? Tuan Besar yang tidak senang bertanya dengan suara rendah. Aku tidak berani bicara. Sanjaya menjawab dengan sepatah kata. Omong kosong. Sejak kapan kamu tidak berani bicara? Raut wajah Tuan Besar muram. Kamu si tua bangka. Kata-katamu penuh dengan teka-teki. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku tidak mengerti. Sanjaya terus menahan dirinya. Namun pada akhirnya ia tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya. Mengapa Anda lebih mempercayai orang lain daripada cucumu sendiri? Apa maksudmu? Tuan Besar tercengang. Ini adalah pertama kalinya Sanjaya membantahnya selama hidupnya. Menurutku, apapun yang Tuan Daniel lakukan, ia pasti punya alasannya sendiri. Terkadang Anda. Sanjaya meliriknya dengan takut-takut. Ia tidak berani melanjutkan kata-katanya. Apa? Cepat katakan. Tuan Besar memelototinya. Terlalu banyak ikut campur. Sanjaya pada akhirnya tidak dapat menahan dirinya untuk mengatakan ini. Aku melakukannya bukan tanpa alasan. Tuan Besar tidak kalah. Aku melakukan semua ini juga demi kebaikan dia. Maksud Anda adalah demi kebaikan dia. Namun dia tidak ingin seperti itu. Sanjaya tidak sabar. 2 tahun yang lalu. Juga demi kebaikan dia. Tapi apa hasilnya? Dia hampir terpuruk. Cicit-cicit semua benci pada Anda. Kejadian yang ingin Anda hentikan juga tidak dapat dihentikan. Sebaliknya malah bertambah buruk. Sanjaya berhenti berkata. Melihat raut wajah Tuan Besar yang muram. Ia takut. Jika ia melanjutkan perkataannya, dapat memancing kemarahan Tuan Besar. Ia melembut.
lalu menasihati Tuan Besar dengan bijaksana. Tuan Besar, menurutku Anda seharusnya percaya dengan mata dan kemampuan Tuan Daniel. Kenyataannya selama bertahun-tahun, ia tidak pernah melewatkan satu langkah pun. Namun Anda setiap kali mengarahkannya secara paksa dan membuat suatu kesalahan besar. Tidak hanya membuang-buang tenaga, Anda akhirnya membuat cicit-cicit Anda benci pada Anda. Untuk apa repot? Bab 973. Kamu tua bangka. Keberanianmu sekarang semakin besar. Bahkan berani mengajariku. Tuan Besar mengutuknya dengan jengkel dan memukul kaki Sanjaya dengan tongkat. Sanjaya menundukkan kepala tidak mengucapkan kata pun. Membiarkan Tuan Besar memukulinya. Namun, setelah memukul 2 kali, ia sudah tidak sanggup untuk terus memukulnya. Ia terengah-engah. Malam ini, kamu dihukum tidak boleh berbicara. Baiklah, Daniel dengan hati-hati membantu Tracy membersihkan bercak darah dan noda yang menempel di tubuhnya. Kemudian mandi, lalu tidur di sebelahnya. La menyandarkan kepalanya pada sikunya, berbaring miring, dan menatap wajah yang begitu tenang. Ia jarang berada di tempat yang tenang seperti ini, tidak berisik dan berbaring di sekitarnya dengan patuh. Ia teringat 2 tahun yang lalu. Mereka sering berpindah-pindah ke posisi atas kasur ini. Ia selalu memeluknya dan tidak melepaskannya. Ia saat itu bahkan tidak dapat menghentikan dirinya sendiri. Bahkan Tracy pun tidak menolaknya. Setelah 2 tahun berlalu, mereka kembali ke tempat tidur ini lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Ia mengulurkan tangannya, dengan lembut menyisir rambut di dahinya, dengan lembut mengusap pipi cantiknya dengan punggung tangan. Lalu ia membungkuk, mencium kening, dan memeluknya erat-erat. Ia benar-benar berharap bisa terus seperti ini. Tidak usah bangun selamanya. Namun, baru saja pikiran ini dalam ingatannya. Dari luar terdengar bunyi ketukan pintu yang tergesa-gesa muncul. Tuan Daniel, ada hal penting yang perlu dilaporkan. Daniel tidak punya pilihan lain selain bangun dan mengenakan baju tidurnya. Ia berjalan membuka pintu. Ada apa? Linda sudah ditangkap. Ryan berbisik-bisik. Ini kabar dari Lily. Paula sudah melewati masa kritis. Sementara ini hidupnya tidak dalam bahaya. Bagaimana dengan Nona Tracy? Naomi kembali dengan beberapa pengawal wanita. Saat perjalanan pulang, mereka mendapat kabar bahwa Paula tertembak. Ia sangat khawatir dan langsung mengirimkan 2 pengawal menuju rumah sakit memeriksa keadaan Paula. Pada saat yang sama, ia membawa 2 pengawal lainnya kembali mencari Tracy. Pelankan suaramu. Ryan mengerutkan kening. Daniel mengingatkannya. Dia baru saja tidur. Aku perlu memastikan keadaannya sebentar. Naomi sedikit tidak tenang. Mohon izinkan saya masuk ke dalam. Daniel bergeser dan membiarkan masuk. Naomi masuk secara perlahan. Melalui cahaya kamar yang remang-remang. Ia melihat Tracy yang sedang tertidur lelap. Di tubuhnya sama sekali tidak ada bekas luka apapun. Ia pun tenang dan berjalan kembali keluar. Maaf sudah mengganggu. Naomi membungkuk memberikan hormat kepada Daniel. Lalu berjalan menuju kamar Carla. Perhatikan Linda baik-baik. Jangan sampai dia kabur lagi. Daniel memerintah Ryan. Pengawal yang dirawat di rumah sakit juga harus dijaga baik-baik. Jangan biarkan Paula kenapa-kenapa. Mengerti. Ryan menganggukkan kepala dan berkata dengan suara kecil. Hartono sudah menemukan tabib Hansen. Tapi dia berkata bahwa dia akan datang ke Bunaken. Hanya setelah Nona Tracy menghubunginya. Pagi nanti. Kita bicarakan lagi. Daniel melihat jam tangan. Sudah jam 3 subuh. Turunlah. Baik. Ryan terburu-buru turun. Ia pergi untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pengawasan Linda. Naomi masuk ke dalam kamar Carla. Bertanya kepada kedua pengawal yang berjaga. Nona Carla baik-baik saja kan? Ia baik-baik saja. Pengawal wanita itu berbisik. Tapi, hari ini Nona Tracy diusik. Apa? Naomi terkejut. Apa yang terjadi? Pengawal wanita itu langsung menceritakan tragedi di antara Tracy dan Victoria yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya ada suara keras di luar. Namun karena peredam suara ruangan ini sangat bagus, kami tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Mengingat pesan Nona Tracy yang berkali-kali mengingatkan kami untuk melindungi Carla dengan sebaik mungkin. Melarang kami untuk keluar dari kamar ini apapun yang terjadi oleh sebab itu. Kami tidak keluar kamar. Namun setelah kejadian,
Kami tahu dari Bibi Riana bahwa Nona Tracy dan Paula diserang saat mereka sedang di luar. Saat itu hujan badai juga. Penyakit lama Nona kambuh. Presdir Daniel menggendong Nona Tracy kembali ke sini. Lalu, mungkin karena cemburu, Victoria memanfaatkan waktu di mana Daniel sedang tidak berada di tempat. Dia menerobos masuk ke kamar, mendorong Bibi Riana dan mengganggu Nona Tracy. Nona Tracy melawan. Ia hampir mencekik mati Victoria. Namun Tuan Besar memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkapnya dengan paksa, kemudian memborgol tangan dan kakinya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.